Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wasihah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV Tabalong, pelita hati yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam golongan manusia terhadap masalah sabar ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mereka yang mana akal mereka lebih menang dari nafsu mereka. Akal mereka, agama mereka mampu mengalahkan nafsu, mampu mengalahkan syahwat, mampu mengalahkan daripada syaitan. Nah, orang-orang yang seperti ini, apapun ibadah yang ingin mereka laksanakan, mereka bisa melaksanakannya. Mereka ingin berzikir, mereka mampu untuk berzikir. Mereka mau baca Quran, mereka bisa langsung melaksanakan baca Al-Quran. Mereka ingin sedekah, bisa mereka lakukan. Mereka ingin bangun malam untuk salat tahajud, qiyamul lail, mereka bisa melaksanakannya. Inilah daripada orang-orang yang akalnya lebih menang daripada nafsunya. Bahkan nafsu mereka, syaitan mereka tidak berkutik. Nah, inilah daripada orang-orang soleh, orang-orang para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka mendapatkan derajat yang pertama ini. Akal mereka lebih menguasai daripada nafsu mereka. Inilah yang dalam Al-Quran Allah sebutkan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang mereka berkata Allah adalah Tuhan kami, kemudian mereka istiqomah mereka dalam ibadah, istiqomah mereka dalam meninggalkan kemaksiatan. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada bagi mereka ketakutan dan duka cita. Inilah nafsu mereka disebut sebagai nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang tenang, kembalilah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan engkau ridha, engkau senang, dan Allah pun meridai engkau. Inilah pangkat yang pertama, pangkat yang hebat bagi mereka ini adalah mereka nafsu kalah dengan akal mereka. Pemirsa pelita hati yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua adalah golongan yang mencampurkan daripada amal mereka dengan maksiat mereka. Mereka khalatu amalan salihan. Mereka mencampurkan amal soleh wal akhara syai'an, dan yang lain dengan sesuatu. Asallahu ayyatuba alaihim, barangkali mudah-mudahan Allah akan mengampuni daripada mereka. Nafsu mereka terkadang menang, terkadang kalah dengan akal mereka. Terkadang akal mereka ini mampu mengatasi daripada nafsu mereka, sehingga mereka bisa sabar, sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah, mereka bisa menjauhkan diri daripada maksiat. Tetapi ketika nafsu mereka yang lebih menang, maka mereka terjerumus ke lembah maksiat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan yang mana akal mereka kalah dengan nafsu. Nafsu mereka yang menang,
Akal mereka tidak berkutik, agama mereka tidak berkutik. Apapun yang nafsu bisikkan, apapun syaitan bisikkan, mereka kerjakan. Melaksanakan daripada maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa batasan, sesuai keinginan hati mereka. Ini adalah daripada golongan yang ketiga. Bahkan golongan yang ketiga ini, mereka ada keinginan untuk bertaubat, tapi mereka tidak mampu. Keinginan taubat ada, tapi setelah itu tidak bisa mereka melaksanakan taubat. Bahkan mereka ini mencita-cita, tidak akan bertaubat. Terserah Allah Ta'ala bagi dirinya. Kalau Allah ingin masukkan ke dalam surga, ya ke surga, ya ke neraka, ya ke neraka. Tapi mereka tidak melaksanakan usaha ikhtiar untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah golongan yang ketiga, inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kami penuhi, kata Allah Ta'ala, daripada neraka jahannam itu daripada jin dan manusia. Siapa mereka ini? Yaitu adalah nafsu mereka lebih kalah, nafsu mereka ini menang atas daripada akal mereka, sehingga akal mereka, agama mereka hilang, agama mereka tidak mereka laksanakan sebagaimana mestinya. Pemirsa pelita hati yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa naik ke peringkat yang pertama? Nafsul mutmainnah itu tidak lain dan tak bukan, seringlah kita hadir di majelis ilmu. Tiap minggu jangan kita lupa untuk hadir di majelis ilmu. Satu minggu minimal satu kali kita harus hadir di majelis ilmu. Karena hadir kita di majelis ilmu beserta guru-guru kita, beserta orang-orang alim, ini menumbuhkan semangat kita untuk ibadah, menumbuhkan semangat kita dalam berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya para ulama itu kepada hati kita bagaikan hujan yang menumbuhkan bumi ini tumbuh-tumbuhan yang hijau. Pemirsa TV Tabalong pelita hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Nafsu kita disebut sebagai nafsul mutmainnah, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.